Hei calon wakil gubernur, Pak Suswono, yang disebut pemuda pengangguran itu siapa? Yang harus dinikahi oleh janda kaya? Apakah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad nganggur? Tahu Siti Khadijah kan? Siti Khadijah itu konglomerat. Waktu Nabi ngelamar Siti Khadijah itu masih pengangguran dan belum diangkat jadi Nabi. Ini analogi macam apa seperti ini? Riset dari mana Pak? Tahu dari mana? Belajarnya di mana? Mohon maaf. Pak Suswono, calon wakil gubernur yang mendampingi Bapak Ridwan Kamil. Ini Pak Ridwan Kamil salah nih nyari wakil kayaknya nih. Ini nggak bisa ditoleransi nih. Masa ini cuma minta maaf udah dibiarin aja. Ini gimana? Kok jadi tajam ke bawah tumpul ke atas begini? Apa hanya karena dia seorang calon wakil gubernur jadi nggak diproses gitu? Ini nggak bisa men, ini nggak bisa Yura. Yo gas. Janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Yang Nabi waktu itu belum jadi Nabi. Tom Lembong itu kasusnya bisa benar. Bisa benar kenapa? Karena apa yang diekspos, yang diumumkan ke publik oleh Kejaksaan Agung itu memang memenuhi syarat korupsi. Korupsi itu artinya memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi. Yang kedua merugikan keuangan negara. Yang ketiga melanggar hukum dengan cara melanggar hukum. Melanggar hukumnya itu sudah jelas karena pada waktu itu ada aturan kita tidak boleh impor gula. Jadi memenuhi syarat untuk ditersangkakan korupsi, jangan pula dipolitisir. Bahwa ini kan Tom Lembong nih dengan Pak Anies lagi ingin membuat partai, partai politik yang didahului dengan ormas gitu ya, sekarang dibentuk. Dan salah satu deklaratornya, salah satu penggagasnya itu Tom Lembong. Kita dapat informasi dan setelah kita cek ke lapangan itu juga betul bahwa Tom Lembong lagi menggagas sebuah ormas, organisasi massa yang nanti pada akhirnya berubah menjadi partai politik. Apakah kasus ini tidak ada kaitannya untuk menghentikan Tom Lembong agar tidak melanjutkan pendirian ormas ini atau pendirian partai yang diinisiasi oleh Tom Lembong dan Anies Baswedan? Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah diberikan Anies kepada Prabowo? Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional, bisa jadi calon presiden. Kok di debat terbuka gitu tega-teganya ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo. Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung. Saya ulang ya, apa yang sudah diberikan, ini mana nih kamera ya, tolong anak Abah jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada gitu. Sorry ya itu bisa jawab. Iya, itu jawaban anak Abah. Iya, enggak, itu jawabannya Prabowo. Sorry ya gitu. Terus kan etika apa dibilang? Etika endasmu. Kita memang banyak kecewa dengan partai, betul. Bahkan dengan partai Islam pun kita juga kecewa, betul. Betul. Pendukung PKS, saudara nyerang Anies, pendukung Anies nyerang PKS, pusing kita lihat di Twitter. Kok yang ribut jadi pendukung Anies sama pendukung PKS? Ada urusan apa? Sadar saudara, pendukung Anies kawan seperjuangan kita, pendukung PKS kawan seperjuangan kita. Kenapa kita mau diadu domba? Dulu lu lagi nggak punya kekuasaan jadi partai wong cilik, begitu punya kekuasaan lu jadi partai wong licik, betul? Betul. Begitu sekarang nggak kebagian kue, pura-pura terdalimi. Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Anies ini sampai detik ini nggak ada kriterianya. Ngurus gubernur DKI aja gagal. Masa 5 tahun berkuasa hanya dapat 1 puskesmas? Yang benar aja. Yang ada adalah kelebihan bayar.
Jadi Anies ini boneka. Nanti kalau jadi juga nih boneka, ya bonekanya orang partai lah, boneka yang cukong-cukong. Nah, ini hati-hati. Anies itu nggak bisa maaf ngomong ya, makanya saya nggak pernah singgung-singgung Anies. Ya kita lihat dari DKI aja nggak ada yang berhasil. Makanya orang-orang yang nggak suka Pak Jokowi ini ngumpul ke Anies semua sekarang. Termasuk aliran-aliran yang miring-miring itu. Ikut Anies semua. Aduh, kasihan kali lah jadi Pak Anies ini ya. Kemarin nyalon presiden gagal. Sekarang mau nyalon gubernur, partai politik nggak ada yang mau. Tragis, aduh. Lagi sedih Pak Anies. Nah, menangislah Pak Anies, nggak apa-apa, lepaskan aja. Karena menangis itu Pak Anies adalah bentuk pelepasan rasa sedih dan sesak yang paling efektif. Nggak apa-apa, tapi jangan di kamar mandi lah, ya kan malu kalau lihat orang. Ya, jadi menurutku kita harus banyak belajar dari perjalanan karir Pak Anies ya. Kalau lagi berkompetisi, bertanding, jangan puas-puas total-total kali ngejatuhin lawan, ngehina lawan. Nah, ini sekarang akibatnya kan, gak ada yang mau sama dia. Dan yang kedua, kita harus bisa belajar menjaga prestis ya, harga diri. Apa maksudnya? Ya, kita sebagai calon ya, jangan melamar lah. Ya kan, tunggulah dilamar ya kan. Contohnya Pak Anies datang-datang ke PDIP pakai baju merah, PD percaya diri kali. Padahal lihat sekarang, yang diusung, yang didukung, yang daftar di KPU ternyata bukan Pak Anies. Malu kan? Dia lebih bagus kalem-kalem, santai, nggak usah membuat riak-riak, ribut-ribut seperti Pak Kang Ridwan Kamil. Diam-diam, Pak Suswono diam. Jadi calon, gitu ya kan? Jangan deklarasi di awal banyak seperti partai yang dukung, padahal sekarang satu pun tak ada. Aduh. Sekali lagi selamat kepada Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno. Selamat bertanding dan berkompetisi di Pilkada Jakarta. Untuk Pak Anies, selamat juga. Selamat mencoba lagi di 2049 atau 2059. Pak Anies Baswedan, Anda sadar diri dong. Anda itu sudah ngelokno ngocai kata-kata Pak Prabowo saat pilpres, saat debat. Anda seolah-olah pintar sendiri, hebat sendiri, dan merendahkan Pak Prabowo. Pak Prabowo, lihat Pak Anies. Apa ndak izin? Apa ndak malu? Dulu gimana ke Pak Prabowo, sekarang ingin didukung Pak Prabowo. Halah, Pak Prabowo, ndak usah didukung Pak Anies Baswedan ini di Pilgub Jakarta. Lebih baik dukung calon yang lain, ya. Apalagi Mas Gibran, ndak usah didukung. Pak Anies lo koyok ngono, nanti di Pilgub Jakarta kalah, ngambul, ya, terus malu. Ndak terima kekalahannya, sudahlah. Dulu kalau Pak Anies itu ke Pak Prabowo baik-baik saja, enak-enak saja, pasti didukung. Saya yakin yang mendukung Pak Prabowo dan hatinya sudah nancep ndak suka atas perlakuan Pak Anies ke Pak Prabowo, tidak akan memilih Bapak Anies Baswedan. Wis, ndak usah dipilih ya. Pak Prabowo ndak usah didukung, lebih baik dukung saya saja. Pak Anies, kiling. Entah saya itu mau sedih atau ketawa lihat perjalanan politik Anies Baswedan yang sepertinya akan selesai sampai di sini. Ya, saya kasihan melihat Anies yang ditinggalkan begitu saja oleh partai pendukungnya, PKS, PKB, dan Nasdem, ketika justru dia ingin bertarung di Pilkada Jakarta. Kasihan Anies sebenarnya, tapi itulah hidup, kenyang dengan pahit dan manisnya. Seperti perjalanan politik Anies, ya, saya rasa cukup sampai di sini saja. Bersama dengan saya adalah seorang pengangguran bernama Anies Baswedan. Mau jadi konten kreator? Gak tau nih lagi lihat apa opportunity. Mas Anies ditinggalkan partai pendukungnya. Ya clear lah, karena Mas Anies memang gak punya partai. Dia bukan pengurus partai, bukan ketua partai, ya kan? Sekarang saatnya peranan partai-partai, ya, jadi elit-elit partai yang bergerak untuk membangun koalisi. Apakah mendapatkan porsi kekuasaan atau tidak dapat, gitu ya. Tapi yang jelas kan Nasdem, PKS, PKB udah clear akan gabung ke pemerintahan Pak Prabowo, gitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita membicarakan
Mas Anies ini karirnya akan seperti apa sih ke depan gitu. Ya kalau saya lihat kan walau gimana pun dia sudah masuk ya ke jajaran tokoh nasional gitulah ya, yang sebagai capres gitu. Ya harusnya dia tidak mendegradasi diri dia masuk ke ranah pilkada, walaupun di pilkada sendiri partai-partai pengusungnya kan nggak mau mengusung dia lagi gitu. Ya menurut kawan-kawan nih sebaiknya dia kembali ke dosen lagi atau menjadi apa kira-kira? Akhir-akhir ini beberapa pernyataan itu sangat keras, termasuk kepada beliau. Salah satunya mengatakan bahwa kan dia juga yang memenjarakan saya. Saya butuh penjelasan menyangkut dengan konteks informasi itu. Ini forum ini bermartabat, bro. Jadi tidak ada kita potong-potong, misalnya tiba-tiba apa itu seperti yang peristiwa itu dulu itu. Butuh penjelasan. Nah ketika kalau ada kasus seperti itu, saya tentu tadi berharap presiden, saya nggak salah gitu loh. Tuh udah kalah juga, kenapa saya masih masuk ke dalam tahanan? Kan bisa hukuman pencobaan supaya saya selesai Oktober kan. Ya udah saya kasih ke Anies, kok dia datang juga saya terima dengan baik-baik kan. Tapi ternyata analisa timnya mereka itu saya harus masih masuk. Dan gawatnya tuntutan ke saya kan bukan tuntutan 5 tahun loh, banyak orang salah paham. Kalau secara hukum dituntut di bawah 5 tahun dan dari awal tidak ditahan, begitu saya naik banding saya nggak bisa ditahan loh. Saya tetap kerja sebagai gubernur sampai Oktober kan. Makanya hakim begitu lihat itu tuntutan 4 tahun dari jaksa, diputusin pakai 5 tahun supaya saya langsung bisa dikurung. Nah, Pak Jokowi waktu itu ke Papua, kok saya nggak tahu kayak gitu. Ya saya paham lah secara politik. Timnya dalam ini menganggap kalau saya tidak dikorbankan, Pak Jokowi bisa nggak kepilih. Hanya Ibu Mega yang keberatan berjam-jam cerita ini Pak Tito sama saya. Pak Tito lobby sana lobby sini nih. Maksudnya Pak BG semua untuk meyakinkan Ibu Mega. Ibu Mega nggak terima. Saya harus dikurung gitu. Makanya ketika di dalam tahanan Ibu Mega suka tanya, temanmu sudah datang belum? Sahabatmu sudah datang jenguk belum? Saya bilang belum Bu, nanti saya akan suruh datang. Pak Ahok sudah berkorban kok masih nggak dijenguk gitu. Jadi memang ada pembiaran karena demi untuk kepentingan lebih besar. Dan saya pertama nggak bisa terima. Apakah Ahok akan bersedia memaafkan Anies Baswedan setelah apa yang terjadi pada Pilgub DKI 2017 dulu? Dia bahkan pernah mendoakan agar Tuhan membalas orang-orang yang terlibat dalam pemenjaraan dia pada 2017 dulu. Dan Anies adalah salah satu orang yang bisa dibilang terlibat dalam konspirasi pemenjaraan Ahok. Mungkinkah dia kini memilih untuk mengalah dan bekerja sama dengan orang-orang yang dulu menzalimi dirinya, menzalimi rasnya, dan menzalimi agamanya? Ahok memang bukan pemimpin PDIP, tapi dia tetap adalah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap masyarakat pendukung PDIP. Mereka percaya bahwa PDIP adalah partai yang paling keras memperjuangkan nasib kaum minoritas. Mereka adalah orang-orang yang sampai saat ini masih bisa merasakan kepahitan yang ditimbulkan politik identitas kubu Anies di masa kampanye Pilgub 2016-2017 dulu. Kita kalau mau menyelesaikan masalah bangsa ini yang keberagaman ini, bukan diem kabur gitu loh. Ya udah, kita mesti tes. Justru sekarang yang terjadi kalau bisa kita mesti lihat dong. Justru kalau bisa rematch sama Pak Anies lebih menarik. Wow. Supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Jadi Pak Ahok mau rematch lagi dengan Pak Anies? Bukan. Maksud saya itu kalau Anda mengatakan bahwa ini akan takut ribut gitu loh. Kalau takut ribut ya paling cocok ya rematch dong untuk mengukur supaya apel dengan buah apel bandingnya gitu loh. Cuman mau udah pede? Bukan soal pede nggak pede, kalau kita pengen demi untuk bangsa ini menilai, kalau bisa ikut menarik menurut saya untuk mengukur kan, apakah terjadi lagi demo yang besar atau terjadi lagi pasang tulisan di mana-mana kan, kita itu menarik gitu loh untuk mengukur. Nanti 100 tahun merdeka masih persoalan ini diumpetin gitu loh. Kalau saya berharap sih memang Mas Anies biar gak ikut lah ribet gitu kalau ada Mas Anies. Nanti kalau kalah teriak-teriak curang ya. Kemudian nanti kalau kalah itu demo berjilid-jilid. Dan jika kalah nanti kemudian menyalahkan KPU, menyalahkan DKPP, menyalahkan Bawaslu ya, menyalahkan Pak Jokowi, menyalahkan Pak Prabowo. Dan ujung-ujungnya demo berjilid-jilid begitu. Kita punya rekam jejak Mas Anies di Jakarta itu kelihatan yang penting beda dengan pemerintah pusat. Ketika Mas Anies Baswedan menjadi gubernur DKJ 5 tahun
mulai tahun 2017 sampai 2022 itu menunjukkan Mas Anies itu kelihatan balik loh. Yang penting itu beda pendapat dengan pemerintah pusat, dan ini tidak menguntungkan Indonesia, terutama adalah Jakarta. Apalagi kita punya pengalaman di tahun 2017 ketika Mas Anies menggunakan diksi rasis ya, yang mengatakan kemenangan Mas Anies di Jakarta adalah kemenangan pribumi. Dan pernyataan itu ya tentu ditujukan kepada Mas Ahok yang karena ini tidak menguntungkan bangsa dan negara. Siapapun calon presiden, calon wakil presiden, calon gubernur, wakil gubernur, meskipun latar belakangnya memang bukan dari pribumi, jikalau mereka sudah warga negara Indonesia maka kita anggap sebagai anak bangsa. Tetapi pernyataan Mas Anies yang kemudian mengatakan bahwa kemenangan Mas Anies di DKJ adalah kemenangan pribumi, ini seolah-olah Mas Anies mengatakan bahwa Mas Anies pribumi, kemudian Mas Ahok bukan pribumi. Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies, dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan, bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 cukup. Skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto.
Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Pertarungan gubernur di Jakarta semakin menarik. Jokowi dan Presiden Prabowo sudah menyatakan mendukung Ridwan Kamil secara terang-terangan. Jokowi bahkan membuat sebuah video di mana dia berkata, "Saya Ridwan Kamil." Sementara Anies Baswedan sudah menyatakan mendukung Pramono Anung Rano Karno. Dukungan Anies ini juga nampaknya sudah bulat diterima oleh PDIP. Bahkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok sudah menerima kehadiran Anies ini. Kini bahwa Ahok ternyata mendukung Anies menunjukkan Ahok merasa bahwa tak ada pilihan bagi dirinya selain mendukung Anies sebagai seorang petugas partai di PDIP. Dia bukan sedang mengkhianati keyakinan yang ia perjuangkan selama ini. Dia hanya sedang berperan sebagai petugas partai di bawah perintah Megawati. Dukungan Ahok sangat penting karena kita semua ingat bagaimana Ahok pada tahun 2016-2017 yang lalu ditumbangkan bahkan dipenjarakan oleh kelompok-kelompok pendukung Anies. Anies sendiri tidak pernah bicara apa-apa soal keminoritasan Ahok. Tapi ketika Anies terpilih dalam pidato pertamanya sebagai gubernur, ia bilang kemenangannya adalah kemenangan pribumi. Sangat rasis. Jadi ada dua calon gubernur yang sebetulnya bisa banyak diharapkan untuk memimpin Jakarta. Masalahnya bukan pada kualitas kedua pasangan yang bertarung. Masalah ada pada orang-orang di belakang kedua pasangan. Sudah banyak media menggambarkan pertarungan di Jakarta adalah pertarungan antara PDIP melawan Jokowi Prabowo. Ini semua menunjukkan pertarungan gubernur di Jakarta bukan cuma soal kecakapan memimpin atau ideologi. Rakyat Jakarta selayaknya bersyukur bahwa mereka punya dua calon gubernur yang punya kualitas sejajar. Ridwan Kamil adalah seorang mantan gubernur yang sukses membangun Jawa Barat. Pramono Anung memang belum pernah menjadi kepala daerah, tapi dia adalah orang yang dipercaya dalam pemerintahan Jokowi. PDIP sudah banyak kehilangan dalam pemilihan presiden dan pileg tahun ini. Jagoan mereka, Ganjar Pranowo, berada di urutan buncit dalam pilpres. PDIP masih menjadi partai dengan suara terbanyak dalam pemilihan anggota DPR, tapi suaranya menurun signifikan. Di masa pembentukan kabinet, PDIP sebenarnya masih berharap untuk memperoleh rangkaian posisi menteri. Bahkan sempat terdengar Prabowo sudah menyiapkan 3 kursi menteri untuk PDIP. Tapi semua itu gagal karena para pimpinan PDIP nampaknya terlalu sombong untuk menghadap presiden. Untung Mahkamah Konstitusi mengeluarkan 2 keputusan yang menguntungkan PDIP dalam pemilihan gubernur kali ini. Keputusan MK pertama adalah soal direndahkannya batasan threshold jumlah suara partai yang berhak mengajukan nama calon gubernur. MK menyatakan tidak perlu lagi 20% suara partai untuk mengajukan nama calon kepala daerah. Dengan hanya 6,5% sampai 10% suara, calon kepala daerah sudah bisa dimajukan. Semula orang menyangka keputusan MK itu dikeluarkan untuk kepentingan majunya Anies di Jakarta. Ternyata tak ada satupun partai yang merasa Anies layak diajukan di Jakarta. Baru sekarang kita sadar, keputusan MK ini dikeluarkan untuk kepentingan PDIP mengajukan nama Pramono. Karena keputusan itulah PDIP bisa mengajukan nama Pramono Anung di Jakarta tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Singkat kata, dengan 2 keputusan MK itu, PDIP bisa memajukan nama Pramono sebagai calon gubernur Jakarta, PDIP memajukan nama Andika sebagai calon gubernur Jawa Tengah, dan Kaisang Pangarep tidak bisa maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah. Tapi dengan keputusan MK itu, Kaisang tidak bisa maju, PDIP bisa memajukan nama Andika. Dan sekarang Andika pun berpotensi kuat memenangkan pertarungan. Soal Kaisang ini juga penting karena kalau Anda ingat berbagai survei ketika itu menunjukkan suara dukungan terhadap Kaisang relatif tinggi. Bahkan bisa dibilang kalau pasangan yang maju adalah Lutfi dan Kaisang di Jawa Tengah, mereka akan relatif mudah memenangkan pertarungan. Sekarang kembali ke Jakarta. Pertarungan yang terjadi adalah RK dan Pramono.
Semula banyak pihak menyangka RK pasti menang karena dia kan memang maju dengan dukungan Koalisi Indonesia Maju. Tapi kondisi secara perlahan berubah. Secara mengejutkan, survei-survei yang bisa dipercaya menunjukkan suara Pramono melampaui suara RK secara signifikan. Sementara tim Pramono terlihat menggelora di mana-mana, tim RK justru kelihatan seperti malu-malu kucing. Beredar kabar bahwa dana kampanye Pramono mencapai 7 triliun rupiah, sementara dana kampanye RK hanya berkisar ratusan miliar rupiah. Jumlah alat peraga kampanye Pramono jumlahnya berlipat-lipat dari RK. Dalam survei terakhir SMRC yang dipublikasikan, selisih suara mereka sudah mencapai 7%. Pramono 46%, lawan RK 39%. Ini jelas mengkhawatirkan kubu RK. Saya sendiri sudah membuat video beberapa pekan yang lalu mengingatkan kemungkinan kalahnya RK. Saya percaya Jokowi dan Prabowo tidaklah menolak Pramono. Di masa pemerintahan Jokowi, Pramono dikenal sebagai menteri yang bisa dipercaya. Tapi masalahnya, kita tidak bisa melihat Pramono dan Rano Karno sebagai dua tokoh yang berdiri independen. Mereka adalah dua petugas partai PDIP yang akan menjalankan perintah Megawati. Dan itulah yang saya rasa membuat Jokowi dan Prabowo tidak bisa membiarkan Jakarta lepas ke tangan Pramono dan Jawa Tengah lepas ke tangan Andika. Kehadiran pendukung Pramono di media sosial jauh lebih aktif. Apalagi kemudian muncul blunder calon wakil gubernur RK Suswono yang menyamakan Nabi Muhammad dengan pemuda penganggur yang seharusnya dinikahi janda kaya. Saya sudah mengingatkan, kalau tidak ada langkah-langkah darurat diambil, RK sudah hampir pasti kalah. Kesadaran semacam itulah yang mungkin membuat Jokowi nampaknya akhirnya merasa harus turun tangan. Dia memilih untuk secara eksplisit menyatakan dukungannya terhadap RK. Presiden Prabowo sudah lebih awal menyatakan mendukung RK, tapi tidak dengan cara yang sepenuhnya mengkampanyekan RK. Kini sang presiden dan mantan presiden sudah tegas. Mereka mendukung RK dan berharap rakyat Jakarta melakukan hal serupa. Apalagi sekarang Anies hadir sebagai pendukung Pramono. Anies adalah mantan gubernur yang memiliki dukungan kuat terutama di kalangan kelompok-kelompok Islam konservatif. Mereka akan jadi faktor penting dalam memperkuat suara Pramono. Dan kalau Anies menjadi salah satu faktor pengangkat suara Pramono, bukan tidak mungkin kubu Anies akan turut berperan menentukan dalam pemerintahan Jakarta nanti. Salah satu tangan kanan Anies, Kees Khalifah misalnya, saat ini sudah terbiasa hadir di berbagai kampanye Pramono. Jokowi dan Presiden Prabowo jelas mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Sementara Anies Baswedan mendukung Pramono dan Rano Karno. Rakyat juga yang nanti akan menentukan siapa yang akan memimpin Jakarta. Bagi saya kekuatan Anies sama sekali tak bisa dibandingkan misalnya dengan FPI yang saat ini tiba-tiba saja menyatakan dukungan pada RK. FPI saat ini sudah menjadi sekedar boneka yang tak bertaji. Mereka misalnya menggelar acara reuni 411 di awal November, tapi pesertanya cuma ratusan orang. Mereka mendekat ke RK karena mereka masih berharap mendapat kaitan kekuasaan. Jadi sekarang konstelasinya sudah semakin tegas. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh.
di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.